Mudah-mudahan guru-guru kita, ulama kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan dengan ilmu mereka kita akan mendapatkan. Baiklah jamaah sekalian, kita ikuti kajian bersama guru kita Agim. Mohon semuanya kita menyimak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga jarak, menggunakan masker, keluar nanti juga harus tidak bersama-sama, harus menggunakan waktu jeda. Terima kasih. Pada Agim kami persilakan. Asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya memakai masker saja. Khawatir saya menularkan kepada saudara, dan saudara juga khawatir tidak pakai masker ya. Kenapa pakai masker? Apakah kurang iman? Saya bacakan sebuah hadis sahih Muslim. Sahih ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawi," yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik dan makin dicintai Allah. Jadi siapapun di antara kita yang ingin memiliki kebaikan yang sangat banyak dan semakin dekat dengan Allah, dicintai Allah, kuncinya adalah harus makin yakin ke Allah. Lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, antusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Di sini adalah segala sesuatu ya. Jadi urusan dunia, urusan akhirat, kalau tahu itu manfaat, antusias. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Dengar baik-baik ya. Hadis ini menceritakan siapa orang yang paling baik dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kuat imannya. Tetapi di sana lihat, perintah pertamanya itu adalah sungguh-sungguh menyempurnakan. Kenapa saya pakai masker? Karena saya tahu ini manfaat bagi diri saya, juga bagi saudara. Saya pakai masker. Cuma jadi buram begini hadirinnya. Aduh, rupanya bocor dari atas nih. Ya, bagaimana hadirin? Kayaknya harus dibuka dikit nih. Nah, aduh, lanjut ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jadi dalam kesungguhan kita ikhtiar, tidak boleh lupa kepada wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Makanya protokol kesehatan itu bagus, tapi tidak cukup kalau tidak ada wasta'in billah. Jaga jarak, itu manfaat lakukan.
cuci tangan, tidak salaman. Salaman itu kan sunnah, benar kalau sedang normal. Makanya jangan ragu. Masjid di daerah kami ditutup lagi. Kenapa? Karena di sekitar kami jamaahnya ada yang kena COVID. Bagaimana? Sudah. Kalau nggak ada lagi masjid yang lain, sholat di rumah. Kenapa? Karena itu yang manfaat. Tapi ke masjid itu diperintahkan. Kalau tidak darurat, ke masjid. Jadi kita harus banyak belajar supaya kita tahu apa yang manfaat untuk urusan dunia kita dan juga manfaat untuk urusan akhirat kita, dan ihris, berantusias, bersemangat, sungguh-sungguh, all out gitu. Sambil wasta'in billah, sambil semangat, sambil minta tolong, sambil protokol kesehatan, sambil juga protokol ibadah dan doa yang bagus, protokol istri yang banyak, protokol sedekah. Karena di sana datangnya pertolongan Allah. Doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Istighfar, bala diturunkan karena dosa, bala diangkat karena tobat. Sedekah penolak bala. Jadi kalau hanya protokol kesehatan tidak cukup, tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Harus juga ada wasta'in billah wala ta'zaz, dan janganlah bersikap lemah. Kenapa? Dan karena kita tahu ada Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menolong. Begitulah hadirin sekalian. Saudara tolong pastikan pakai maskernya ya semua. Mas. Karena saya mau buka. Jangan ketawa. Bagusnya jangan ngobrol, diam. Ketawanya dalam hati ya. Telan. Maaf ya, hareudang. Lanjut. Jadi wasta'in billah wala ta'zaz. Ada terusannya. Inna asabaka syai'un wa inna asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu yang tidak cocok lah ya, musibah, udah protokol, tahu-tahu kena COVID, sakit dan sebagainya, fala taqul, dan janganlah engkau mengatakan inni fa'altu kana kadza wa kadza. Duh, seandainya saya begini, ini saya akan begini dan begitu. Artinya coba kalau saya nggak datang ke situ, saya nggak akan kena nih. Nah, seandainya ini tidak boleh. Harusnya bagaimana? Qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu, karena perkataan seandainya, taftahu amala syaitan, akan membuka tipu daya setan. Jadi indah sekali nih. Ini ilmu ikhtiar ya. Makin kuat iman, makin sempurna ikhtiarnya, makin sempurna tawakalnya. Dan ketika menimpa kepada dia sesuatu, dia ridho, qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Saya kena ini. Wa ma syaa fa'ala, Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Dan pasti baik. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi tidak usah heran yang pakai APD setengah mati, yang zikirnya bagus, yang sedekahnya melimpah, tetap ada yang bisa kena. Kenapa? Qadarullah Allah. Kenapa dia soleh? Kenapa dia pakai APD? Kenapa dia pakai protokol kesehatan tapi sakit? Allah punya rencana sendiri. Mungkin Allah akan menghabiskan seluruh dosanya lewat sakit itu. Mungkin Allah akan memberikan pahala
Yang tidak terkejar. Mungkin Allah mau ngasih pahala yang tidak bisa diperoleh oleh sholat kita yang jelek, ngaji kita yang kurang ikhlas, tapi Allah mau ngasih pahala lewat sakit. Atau mungkin Allah akan mengangkat dia satu kedudukan yang tidak terkejar karena dia jarang tahajud, dia jarang saum, tapi dia baik, dan Allah ingin memberikan kedudukan bisa disakitkan. Atau mungkin Allah mau memberikan pahala syahid. Ini orang baik, oleh Allah mau dikasih hadiah syahid, meninggalnya di akhiratnya tanpa hisab. Gitu. Jadi jangan merasa paling tawakal. Takdir mah Allah yang ngatur. Itu benar dan gak usah diomongin. Saya kuma Allah we. Hati-hati. Itu mah dalam hati. Mau kena COVID atau tidak sudah tertulis di Lauh Mahfud. Pasti itu mah gak usah diceritain ya. Dan tugas kita kan bukan ngomongin itu. Tugas kita meyakini itu. Tapi ada tugas lain yang sebelumnya. Ihris ala ma yanfa'u. Coba yang suka ngomong gitu, saya meyakinlah ku Allah diapain, sok atuh nyebrang ya di tol tuh ya. Silahkan, nggak usah lihat kiri kanan, nyebrang we. Berani nggak dia? Saya meyakin traktor sok atuh naik pohon yang tinggi terus loncat ya. Kita tetap lampu merah harus berhenti walaupun yakin ke takdir, betul tidak? Kenapa? Karena itu yang manfaat. Pakai helm, pakai. Udah pakai helm kepala kita copot ya terserah yang punya kepala. Tapi pakai helm itu ibadah kita. Jelas hadirin sekalian? Ini kalau paham di sini jadi enak. Yang bahaya itu adalah ikris ala ma yanfa'uk, tidak wasta'in billah. Hanya sibuk protokol kesehatan, jaga jarak, tapi nggak pernah ingat ada Allah yang menguasai virus. Salah. Ada juga yang yakin terus tapi mengabaikan perintah kesungguhan dalam ikhtiar, itu juga tidak tepat. Ada yang sudah terjadi, begini. Kurang gimana doanya saya? Saya teh tahajud. Kena COVID. Enggak boleh ngomong gitu ya. Kalau kita kena terima, nauzubillah min dzalik. Banyak pelajaran. Ini minum untuk siapa? Pak panitia sudah disemprot belum? Bingung saya, minum ini semprot dulu saya kelenger nanti. Nah hadirin sekalian, harus maksimal. Setuju ya? Karena sekarang di Jakarta tuh 20 dari 100 yang membawa virusnya. Pakai lagi. Lanjut adalah saya akan membahas tentang demo. Demo kekerasan demi kekerasan. Seperti apakah bagusnya? Apakah kekerasan bisa menyelesaikan masalah? Kalau itu pilihan terakhir untuk menegakkan keadilan, bukan kekerasan, namanya ketegasan ya. Tapi kalau di rumah tangga, saya berharap kita mengamalkan surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah, fabima rahmati min Allah lintalahum, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka, lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi, seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa mereka, wasyawirkum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, apabila kamu sudah bulat tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, sangat mencintai orang-orang yang tawakal. Nih bapak-bapak yang galak sama istrinya, jangan heran bapak tidak diarap-arap pulang. Ya, kok aneh bapak udah pulang lagi dari kantor. Guru yang galak tidak usah heran, murid itu ngarap-ngarap gurunya sakit. Ya, anak-anak maaf, guru ini sakit, alhamdulillah. Nah itu jelek hadirnya. Jadi atasan galak, ini serius hadirin ya, karena ada yang merasa galak itu wibawa. Ada yang merasa dengan galak dia akan dihormati, disegani. Salah. Orang yang emosional, yang galak, itu adalah orang yang lemah. Karena orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang kuasa menahan amarahnya. Jadi kalau ingin lihat yang wah cepat marah, itu orang-orang lemah. Orang kuat itu bisa mengendalikan amarah. Jadi jangan merasa gagah ya, cepat tersinggung, cepat marah, itu menunjukkan kelemahan. Memang dalam ilmu marah ada 4. 1, ada yang mudah marah, dikit-dikit marah, dan lama sekali redanya. Ini paling jelek. Mudah marah, susah reda. Ada di bawah itu susah marah, jarang marah, tahan. Tapi sekalinya marah, 7 turunan dendam. Ini ada baiknya, tapi enggak memaafkannya jelek. Ada yang cepat marah, cepat reda. Ini lumayan, tapi efek dari marah itu bisa permanen. Karena marah itu gini, bawa papan, dikasih, tiap marah tancepin paku, cep. Astagfirullah, maaf tadi saya marah, cabut pakunya. Pakunya hilang. Yang bekas apanya? Lobangnya. Melupakan dan memaafkan itu beda kapling. Memaafkan bisa seketika, melupakan itu tidak semudah memaafkan. Maafkan ya Bu, barusan saya hilap nyebut ibu mirip beruk ya. Ya Pak, dimaafkan, tapi tiap bercermin beruk ya. Oh iya hadirin,
Memaafkan dan melupakan itu couplingnya beda. Memaafkan perintah Allah. Kenapa kamu memaafkan? Ya, karena Allah menyuruh saya memaafkan. Tapi untuk lupa itu perlu lagi perjuangan. Betul? Yang terbaik adalah susah marah. Kalaupun terjadi marah, cepat reda. Gimana? Istri saya yang cepat marah. Ya berarti Bapak beruntung. Beruntung gimana? Kalau Bapak tidak salah, istri marah, berarti gugur dosa Bapak. Kenapa ya ayah? Ya jangan nanya sama saya. Bapak yang milih dulu ya. Tapi dah dulu mah nggak kayak gini. Ya dah Bapak juga nggak kayak gini dulu mah ya. Jadi gimana nih sebagai seorang suami lihat istri yang mudah tersinggung, gini tekniknya ya. Kalau istri Bapak marah, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngomel ya ke Bapak, Bapak harus bersyukur daripada mudah marah, mudah ngomel sama tetangga. Benar? Masalahnya bisa panjang. Telen Pak, telen. Itu rezeki. Gimana caranya? Ya jadikan sarana berlatih. Saya lihat Mike Tyson kan mau tampil lagi. Waduh, itu mencari sparring partnernya, lawannya. Nah, Bapak udah punya lawannya di rumah ya. Yang ngajak ngambek terus. Sabarlah. Ingat jasa-jasa istri, perjuangannya, pengorbanannya. Kata yang menyakitkan dari istri dibanding dengan sakit yang dialamin istri dalam mendampingi kita selama ini. Benar? Halo? Jangan suka cari-cari kesalahan istri, pada pasti ada ya. Nggak usah dicari juga. Karena ada tuh istri suami senang istrinya, tapi ada suami juga yang jadi bingung karena istrinya jadi pandai mencari uang, disembunyikan di mana aja katanya, ketemu uangnya ada. Ada yang nggak ngerti. Nah, kenapa suami istri mencari uang kan bagus ya, disembunyikan di mana aja ketemu. Pandai mencari uang suami. Jangan ketawa, bisa mengeluarkan virus, hadirin. Tahan. Lalu bagaimana supaya kita tidak marah lagi? Ingat pahala. Kalau ada orang marah ke kita, ingat kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Ya. Dan kita makin terlatih tuh. Tenang aja. Jangan ngeladenin sifat marah orang dengan kemarahan lagi. Karena hanya akan seperti bensin menyiram api. Jadi harus bagaimana nih, seperti tisu ini. Bukan. Ini bukan sulap, hadirin. Ya. Lihat nih, kalau marah tuh begini nih tekniknya. Kalau orang marah, set, dapat ya enggak? Tapi kalau kita lawan, set, begitu. Ngerti? Tangkap. Suami marah, capek, Bu. Jadi lelaki itu capek. Susah sekarang nyari uang tuh. Terus ibu ngomong, Papa mah belum nyobain jadi perempuan. Saya ini hamil, Pak. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa.
Bapak aja kemarin sakit perut, ambeien. Dari damai? Enggak. Suami mah capek, kalian harus ngerti. Ibu juga capek, tahan. Sep, tangkep. Iya Pak, kebayang betapa beratnya jadi sekarang kepala keluarga. Nah gitu, Bapak tuh gak pengen apa, kalian mengerti aja udah bahagia. Iya Pak, sesudah saya tafakuri, berat sekali jadi seorang kepala keluarga. Situasi tidak mudah, cari nafkah sulit. Padahal kita lagi capek, kata ibu. Iya Pak, saya paham Pak. Alhamdulillah kalau kalian paham. Buat siapa lagi saya berjuang ini? Untuk semuanya. Bapak perlu apa? Tidak. Bapak tuh buat semuanya. Iya Pak, mudah-mudahan saya dan anak-anak bisa sangat memahami. Alhamdulillah ya, ini lumayan tadi ada 2 gepok. Ternyata uang monopoli hadirin, ya lumayan lah. Hadirin, sama kalau istri marah juga. Cik atuh Pak, beresin di rumah tuh, bantu ayah. Kenapa itu gitu-gitu amat? Ibu teh nggak mikir, suami teh di akhirat nggak nyambung hadirin. Pakai akhirat. Bapak teh lebih capek daripada istri, nggak nyambung. Oh iya Bu, siap. Atuh bantuin jadi suami tuh, jangan cuma leha-leha saja. Siap Bu, insya Allah saya bantu ya. Nah gitu dong, jadi insya Allah. Duh berat perjuangan istri mah, udah hamil, melahirkan, masak. Oh pengerti, beres ya. Udah itu istirahat lagi bisa ya. Halo? Kita mah suka marah-marah jelek, jadi nggak bisa tidur. Mau tidur marahan, nggak bisa tidur. Ya, bangun tidur marahan, nggak bisa makan. Dan nggak ada untungnya galak itu. Coba pembeli galak, marah, kasar kepada pedagang. Jadi dimurahin nggak? Jawab, digratisin, dimurahin? Enggak. Pergi sana. Masih banyak pembeli yang lain, jangan belanja ke sini lagi, amit-amit ya Bang Bayi. Gagal. Sekarang pedagang galak. Berapa ini? Gak usah banyak tanya Bu, lihat aja itu harganya udah saya tulisin di tiap mana. Jadi beli? 7 turunan. Benar? Mari hadirin, melihat kekerasan demi kekerasan, kita jadikan bahan untuk perbaikan diri kita. Ingat ya, lembut itu merupakan tanda dikaruniai Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah kalian bersikap lemah lembut. Tuh, dengar. Kasar, bengis itu bukan orang yang dirahmati Allah. Rasulullah lemah lembut, layin, ya. Kemudian lemah lembut, air bisa mempersatukan semen, bata dan sebagainya, gara-gara air ini, beton ini, betul? Air, kita 70% airan, cairan, betulan ini. Saya 70% cairan, darah, otak. Yang tidak cairannya di tubuh ini kita cuma 30%. Jadi sebetulnya kita tuh makhluk cairan, ya. Oh iya, asal usulnya juga dari air kita ini. Air mani yang secara syariatnya asalnya dari tanah, tetapi wujudnya kita tuh dari setetes mani yang jumpa dengan sel telur. Otak ini cairan, darah tuh cairan. Makanya harusnya kelembutan itu menjadi bagian, kecuali kalau saudara Robocop misalkan ya, atau saudara yang 70% terbuat dari tulang ya, tengkorak, benar. Nah, air juga bisa memadamkan api.
Kelembutan tuh bisa memadamkan, dan air juga bisa jadi tsunami. Jangan lupakan itu. Penutup, saya pernah lihat gajah. Gajah itu yang di sirkus bisa berdiri, bisa, waduh, itu disiksanya luar biasa itu. Jangan mau nonton sirkus yang ada gajah bisa berdiri, bisa acting, karena dia dididiknya tuh pakai pengait. Di sininya tajam, di sininya ngait. Jadi kaitnya di sini supaya nurut tuh. Sakit gajah tuh. Jadi kalau pelatihnya udah megang besi dengan pengait dan tombaknya itu, gajah takut. Nurut, dia takut. Suatu saat pelatihnya ini tidak bawa ini, dan gajah lihat, diinjak itu, dibanting, sakit hati gajah. Tapi ada singa yang memeluk. Apa karena disakiti? Tidak. Yang saya cerita ibu-ibu di Kolombia dipeluk singa itu, ya, waduh, pelukannya tuh. Diapain ini singa? Kenapa singa bisa memeluk si ibu ini? Apa karena kecantikannya? Tes, cari jamaah yang paling cantik, masukkan ke kandang singa. Apa karena jam? Singa. Apa karena parfum? Apa karena tas? Misalkan tasnya bagus yang poci atau nanti ada namanya kan. Saya nggak boleh nyebut merek, hadirin. Nah, ternyata si ibu ini dikangenin singa karena 5 tahun yang lalu waktu singa ini kecil pernah diurus oleh ibu ini, ditolong, dikasih air susu, dibelai, dikasih selimut, didekap, dan singa tidak melupakannya. Kebayang tuh kalau 5 tahun yang lalu lihat singa kecil. Ketika lihat si ibu, enak makanan ya. Ini serius hadirin. Singa saja binatang buas ternyata luluh perasaannya merindukan manusia yang pernah menyayanginya dengan penuh ketulusan. Lahirlah lembut. Lembut itu sebabnya 2, kasih sayang dan ikhlas. Keikhlasan dan kasih sayang. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai di rumah kita menjadi rumah kulang katih tayang ya. Kenapa suami jarang pulang? Saya mah di rumah kulang katih tayang. Mengerti? Mumpung lagi wabah banyak di rumah, jangan banyak marah. Lihat anak saya dulu penghafal Quran, sekarang jadi penghafal game. Dulu di tangannya mushaf, sekarang nggak bisa lepas dari HP. Ada yang begitu anaknya? Kata ibu, jarang pegang HP, sekarang HP aja terus. Lupa bahwa si ibunya juga mirip ya. Jangan hanya bisa nyuruh dan melarang ke anak. Tiap ketemu, udah sholat belum? Sholat. Sholat kamu ya. Ibu tuh sayang padamu. Kata anak, ibu rajin sholat jadi galak begini. Teman saya nggak sholat baik-baik aja tuh sama saya. Jangan-jangan sholat bikin jadi emosional ya. Serius loh Pak. Ada tuh yang galak aja. Bener nyuruhnya nyuruh sholat. Benar nyuruhnya nyuruh ngaji, tapi caranya ini bikin orang gak suka. Mau tahu caranya? Anaknya senang apa? Anaknya senang main game balap. Bapak ikut balap sama anak.
Ayo nah, waktu sholat kita sholat dulu ya nah, siapa gitu. Frekuensinya disamakan dulu. Dah bapak dengan anak tuh beda ilmunya, beda pengalamannya, beda sudut pandangnya, dan beda standarnya, belum sama. Anak kan belum begitu paham keutamaan sholat seperti yang kita pahami, betul? Makanya kalau bicara ke anak juga, kalau anaknya masih kecil tuh jangan begini dari atas, jongkok supaya setara. Kalau dari atas anak tuh lihat tuh lubang hidung, taring, jadi horor ya. Serius hadirin, coba bapak ngobrol dengan yang gede gitu kan beda urusannya. Jongkok, pegang tangannya, jangan sholat, bangun sholat, jangan pegang, usap. Anak baik hati, mana pembalap yang soleh, ayo sudah waktunya sujud ke Allah. Lemah lembut, belai kakinya, pasti ngantuk ya, tapi sudah waktunya sujud ke Allah. Bandingkan dengan, bangun, bangun, kau mau masuk ke neraka ya? Horor hadirin. Termasuk Quran, baca Quran, sudah juz berapa sekarang? Malu, tetangga tuh sudah hampir 15 juz, kamu dari, aduh, anak tuh jadi tegang dengan Quran tuh. Horor ya, tertekan. Ini Quran tuh jadi siksaan buat dia. Jangan. Saya baru juga nulis WA ke anak yang sedang menghafal. Nah, bapak mah nggak akan nanya sudah hafal berapa juz, nggak, takut ngotorin hati. Dan yang paling penting bagi bapak bukan banyaknya hafalan, tapi setiap baca Quran bisa semakin dekat dengan Allah. Setiap satu huruf jadi kebaikan. Wah, itu yang senang. Mungkin ada yang susah dihafal, nggak apa-apa. Mungkin Qurannya kangen, ayatnya kangen, pengen dibaca terus. Yang penting mah dari baca Quran, nanti pahami artinya, bersihkan hati, dicoba diamalkan. Dah itu, mau setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun belum hafal, nggak apa-apa. Yang penting tiap huruf bisa membersihkan hati dan jadi amal yang disukai Allah. Saya nanya, gimana tuh sesudah gitu? Aduh, lega Pak, jadi semangat ngapalin gitu. Kadang-kadang kita ke Quran aja, padahal Quran menyuruh lembut, kita hanya kasar, ya nggak? Hafalin dong. Yang gini-gini aja nggak hafal, padahal dia juga nggak hafal ibunya. Jarang ngapalin, malu ibu. Tuh teman-teman seangkatan kamu udah 5 juz, masa kamu hanya 2 juz aja? Ya, jadi horor kan? Di mana? Masa Quran hanya jadi menegangkan gitu? Halo? Ahlul Quran tuh harusnya mengamalkan 159 ini. Ya, lembut, santun. Hati-hati yang anaknya ngapalin Quran, jangan sampai ibu bapaknya jadi ujub. Pas di wisuda, waduh, alhamdulillah anak saya hafiz. Padahal anaknya udah lupa juga tuh hafalannya. Ya, tidak mudah untuk jadi mutkin 30 juz tuh. Belum lagi disebut semua nih al-hafiz, anak saya sudah terus ujub ke sana sini. Anaknya juga jadi tertekan, padahal dia tahu. Dia tuh belum 30 tuh hanya baru berhasil setoran aja. Tapi sudah dikenalkan hafiz, hafiz, hafiz. Pertama mah belum tentu ingat apa yang dia hafalkan seluruhnya. Yang kedua, belum tentu juga dia paham dan belum tentu mengamalkan. Terus kita udah keburu ujub, padahal nggak ngapalin lagi ibunya teh. Saya kira menghafal Quran bukan untuk ujub, bukan untuk ria, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk disebut-sebut, tapi untuk dua hal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin
yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi membaca Quran seharusnya membuat hatinya jadi bersih dan bisa mengamalkannya dengan benar. Terima kasih hadirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, hapuskan aib-aib kami ya Rabb. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat wal afiyah. Lindungi kami dari wabah ini ya Rabb. Lindungi kami dari fitnah, dari musibah. Ya Allah, berikan kemudahan apapun yang Engkau sukai dan jauhkan dari apapun yang Engkau murkai. Ya Rabb, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Muliakan orang-orang yang menjadi jalan darimu untuk kebaikan kepada kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami ini. Berkahi keluarga kami. Berkahi rizki yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dari perpecahan ya Rabb. Karuniakan para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang benar-benar takut kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang zalim ya Allah, dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian, saya tidak bisa berlama-lama ya karena lebih cepat lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah sekalian, sebelum kita keluar, bagi yang ingin berinfak kami persilahkan kita berinfak. Dan mudah-mudahan dengan infak kita juga bisa menjadi jalan kebaikan bagi kita semuanya. Oh iya, kalau ada yang mau beli apartemen di view itu apa tuh yang situ, ada 3 apartemen yang diwakafkan. Jadi saudara bisa beli dengan harga yang wajar dan semua uangnya nanti diwakafkan jadi masjid. Mudah-mudahan apartemennya dapat dan pahala wakaf pun dapat ya. Silakan hubungi DKM saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Salamannya pakai remote. Oh ya Pak. Baik jamaah sekalian yang rahmati Allah, sebelum kita keluar dan tentunya juga kita keluar tidak, mohon jangan bersamaan, harus ada jeda waktunya. Baiklah jamaah sekalian rahmati Allah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang aktif dan istiqomah ikut hadir dalam kajian kuliah duha yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Dan tadi ada yang mau bertanya ke Agim, namun karena beliau juga agak buru-buru, jadi pertanyaan yang diberikan ke kami tidak bisa dibacakan. Baik jamaah sekalian rahmati Allah, selanjutnya Ustazah Yolanda akan mengisi Asmaul Husna. Silakan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.